Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa dapat bersilaturahmi hari ini, berkumpul bersama. Kemudian salawat dan salam kita sajikan kepada Nabi besar Allah atas berkat dari Allah, maka kita dapat hijrah dari alam ke-8. Baik, kami hormati Bapak PJ Bupati Diki, Bapak Sekda, Bapak Asisten, kemudian dari teman-teman WHO, dari teman-teman UNICEF, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dan kepada Ketua PPPKK Ibu, kepada Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Diki, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Baik, pada hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk pengumuman kasus polio positif yang ada di Kabupaten Diki. Baik, Bapak Bupati akan membacakan dan mengumumkan hasil di Kabupaten Diki untuk polio positif ini. Baik, waktu dan tempat saya bersiap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman yang saya hormati, setelah beberapa kali ada pertemuan dengan pihak Kemenkes dari Jakarta, WHO maupun UNICEF, kita pastikan bahwa ada sebuah kejadian luar biasa. Kesempatan ini akan saya umumkan, berarti deklarasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 10 2022, kami telah menemukan kasus anak lumpuh layu yang disebabkan oleh virus polio. Kasus ini telah masih melalui hasil laboratorium Profesor Si Umiati Kemenkes Jakarta yang merupakan laboratorium rujukan nasional. Dengan konfirmasi hasil laboratorium ini, maka kami menyatakan status
kejadian luar biasa atau KLB polio di Kabupaten Pidi Aceh. Pasien adalah anak usia 7 tahun 1 bulan dari Desa Maling, Kecamatan Maling, Kabupaten Pidi. Pasien tidak pernah mendapatkan imunisasi apapun sebelumnya, sehingga tidak ada kekebalan dalam tubuhnya. Kronologi penemuan kasus sebagai berikut. 1. Pasien mengalami demam pada tanggal 6 Oktober 2022. Kemudian muncul nyeri pada persendian dan kelemahan anggota gerak pada tanggal Oktober 2022. Pasien dirujuk ke rumah sakit Tepicik Tirusigi pada tanggal 18 Oktober 2022. 2. Dokter spesialis anak segera melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan perawatan medis. Pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan pemeriksaan spesimen tinja di laboratorium Profesor Sumiati, Kemenkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium lanjutan menunjukkan bahwa pasien telah terinfeksi virus polio. Untuk pemahaman bersama, perlu diketahui, virus polio menular melalui air yang tercemar tinja yang mengandung virus polio. Jika virus ini masuk ke dalam tubuh anak yang belum mendapatkan imunisasi polio, maka virus akan berkembang biak di saluran pencernaan dan menyerang sistem saraf anak sehingga menyebabkan kelumpuhan. Faktor risiko terjadinya penularan virus polio adalah 1. Rendahnya cakupan imunisasi di Kabupaten Pidi dan Aceh sehingga anak dan masyarakat tidak memiliki ketahanan terhadap virus polio. 2. Kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar karena buang air besar sembarangan di kebun, sungai, atau dekat sumber air yang digunakan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi sudah melakukan sejumlah tindakan penting, termasuk pengambilan sampel tinja di wilayah terdampak dan kegiatan surveillance kesehatan. Selanjutnya kami akan segera melakukan tindakan pencegahan penularan lebih luas, yaitu 1. Melakukan pengambilan spesimen tambahan untuk penapisan atau screening anak-anak di wilayah terdampak dan sekitarnya, terutama yang menggunakan sumber air yang sama dengan kasus. 2. Melakukan penyisiran atau sweeping untuk mendeteksi adanya kasus lain yang belum ditemukan, termasuk melakukan kajian atau review rekam medis di seluruh rumah sakit di Kabupaten Pidi. 3. Melakukan pemberian imunisasi polio tambahan bagi semua anak usia di bawah 13 tahun ke bawah di Kabupaten Pidi yang direncanakan pada tahun 28 November 2022. 4. Menginformasikan perkembangan upaya penanganan KLB secara berkala kepada masyarakat. 5. Melakukan kegiatan edukasi dan penggerakkan masyarakat untuk mencegah penularan virus polio dengan cara edukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin dan perilaku hidup bersih sehat, terutama perilaku BAB di Jamban. Menggerakkan masyarakat agar semua anak usia di bawah 13 tahun mendapat imunisasi polio dan imunisasi rutin. Mengajak masyarakat untuk segera menyampaikan kepada petugas kesehatan atau puskesmas terdekat bila mana menemukan anak usia di bawah 15 tahun dengan gejala lumpuh layu mendadak. Melibatkan seluruh pihak, mulai dari pimpinan daerah, beserta satuan kerja pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok remaja, PKK, organisasi profesi, ormas, lembaga pendidikan, kader akademisi, media massa, dan swasta untuk mendukung pencegahan penularan virus polio. Penyakit polio sangat berbahaya bagi anak karena menyebabkan kelumpuhan, namun mudah dicegah dengan imunisasi polio lengkap dan imunisasi rutin, serta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti BAB di Jamban
cuci tangan pakai sabun, dan menggunakan air matang untuk makan dan minum. Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menangani KLB ini secepatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak BK Bupati yang sudah mengumumkan satu kasus KLB yang ada di Kabupaten Pidi dengan kasus polio positif. Baik, sebelumnya kami sudah melakukan tanggap cepat untuk penanggulangan daripada KLB ini pada saat sudah diumumkan untuk hasil polio positif. Teman-teman kita dari WHO, Kementerian, dan UNICEF, dan semua dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah melakukan penanggulangan dengan cepat dengan pengambilan daripada spesimen ulang dan dikirimkan kembali ke Jakarta setelah sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya juga positif. Baik, mungkin ada arahan atau tanggapan dari teman-teman WHO dari kementerian. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya pertemuan sore hari ini. Yang perlu kami tanyakan juga informasi juga nanti kepada masyarakat di PIDI. Sejauh ini ada nggak kasus baru atau memang yang sedang diteliti oleh pihak Dinas Kesehatan PIDI, baik itu di Mani, fokus terjadinya kasus ini, dan juga beberapa kecamatan lain di Kabupaten ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi setelah keluarnya hasil dari pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa kasus ini ada satu adik kita yang positif polio, ya, kami langsung melakukan pemeriksaan pada anak-anak yang ada di sekitar daerah tersebut, di aliran sungai yang ada di tempat si pasien ini membuang air besar di situ, dan ada sumber air yang digunakan oleh masyarakat di situ untuk masak dan air minum. Jadi kita sudah melakukan dengan sampel sebanyak 1 sampel, dan juga untuk sampel air sudah kita kirimkan ke Jakarta. Jadi kita tinggal menunggu, dan ini penularannya secara fekal oral, dan pada dan tanda-tandanya adalah demam, muntah, kemudian gangguan sistem seperti kaku pada leher dan sebagainya. Dan pada kasus ini si anak pertama mengalami demam. Kemudian beberapa hari kemudian pasien dibawa ke puskesmas setempat. Kemudian alhamdulillah tim puskesmas langsung melakukan rujukan ke rumah sakit Cibiro. Nah, setelah melakukan rujukan ke rumah sakit Cibiro, kemudian diperiksa oleh dokter spesialis anak dan menemukan gejala-gejala yang mungkin sulit untuk didiagnosa, dan langsung ada laporan, kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi.
Kemudian surveillance daripada Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pemeriksaan sampel pada pasien tersebut dan didapatkan dari hasil laboratorium positif polio. Ya. Kemudian usaha-usaha kita sudah banyak kita lakukan dari pada saat ditemukannya kasus, kita sudah melakukan yang pertama koordinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi, Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian WHO, UNICEF, kemudian teman-teman di puskesmas, ya, kemudian camat dan masyarakat setempat berkoordinasi sama-sama. Kemudian kita melakukan penanggulangan untuk agar kasus ini tidak menular. Kita melakukan pencegahan terhadap penularan daripada polio positif ini. Nah, kemudian kita sudah melakukan perbaikan karena salah satu penyebab selain capaian imunisasi yang rendah adalah salah satunya adalah sanitasi yang buruk. Jadi kita lakukan bersama teman-teman dari Keslim, dari Kementerian Kesehatan dan juga Kabupaten Pidi. Kemudian kita memperbaiki sanitasinya dan kita sudah berkoordinasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan ya seperti pelatihan kepada kepala puskesmas seluruh rumah sakit, kemudian dan juga ormas tokoh masyarakat, ya, kemudian untuk berkoordinasi dan kita juga sudah melakukan konsultasi kepada Bapak PJ Bupati, Bapak Sekda, dan kita langsung membentuk suatu tim gerak cepat di mana tim TGC ini kita melibatkan seluruh lintas sektor ya dan seluruh Forkopimda dalam rencana kita untuk penanganan selanjutnya. Dan kita sudah melakukan hal-hal tersebut dan kita rencanakan. Jadi untuk polio vaksin positif ini satu caranya hanya dengan melakukan imunisasi dan perbaikan sanitasi. Maka rencananya kita akan lakukan imunisasi serentak pada tanggal 28 November secara serentak. Kita lakukan 2 putaran dan 1 putaran lagi pada tanggal 5 Januari. Dan setelah dimulai dengan Kabupaten Pidi pada tanggal 28 November, maka tanggal 5 Desember dilakukan imunisasi serentak untuk tetes manis polio. Jadi tanggal 5 Januari untuk putaran kedua. Jadi ada 2 putaran yang kita lakukan. Baik, terima kasih.
Baik, untuk penata laksanaan kasus sudah kami lakukan, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Soraya SPA, dan kami sangat mengharapkan dukungan semua teman-teman untuk mendukung mensukseskan imunisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November nanti. Baik, kami persilakan Dr. Soraya SPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kadinkes, kemudian Ibu Ketua Penggerak PKK, rekan-rekan dari WHO, UNICEF, dan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Siti Soraya, Medisar Kedokteran Pediatri, spesialis anak. Kebetulan saya yang merawat pasien ini pada tanggal 18 Oktober 2022. Jadi kronologis pasien pada saat masuk, itu pasien awalnya mengeluhkan nyeri pada pinggang sebelah kiri, kemudian menjalar ke paha kiri dan ke betis. Lalu kita lakukan eksaminasi atau kita lakukan penjajakan untuk pemeriksaan penunjangnya. Memang kasusnya agak sedikit berbeda dibandingkan kasus-kasus anak-anak dengan kelemahan anggota gerak yang lain yang biasa saya temui. Jadi karena pada pasien ini dipenuhi kriteria untuk akut flaccid paralysis, jadi saya mohon izin untuk membacakan. Ada beberapa kriteria untuk lumpuh layu akut. Yang nomor 1 adalah anak berusia di bawah 15 tahun. Yang kedua, kelumpuhan bersifat layu atau flaccid. Kemudian yang ketiga, terjadinya itu mendadak, yaitu pada hari 1 sampai 14 hari. Dan yang keempat, tidak disebabkan oleh mudah paksa atau tidak disebabkan oleh trauma. Jadi berdasarkan kriteria ini, pada pasien yang saya rawat sudah memenuhi keempat kriteria. Terjadinya pasien kita umurnya 7 tahun, sedangkan untuk kriteria itu di bawah 15 tahun. Yang kedua adalah kelumpuhannya bersifat layu. Layu itu artinya lunglai, lemah, dan sesuai dengan pasien yang kita jumpai. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya mendadak pada hari 1 sampai 14 hari. Jadi pasien kita ini awalnya menderita demam dulu, kemudian seminggu setelah demam baru kelihatan gejala kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak kirinya. Dan yang keempat, kondisi yang menyebabkan pasien lumpuh ini tidak disebabkan oleh ruda paksa atau tidak disebabkan oleh trauma seperti terjatuh atau kecelakaan. Jadi dengan kriteria akut flaccid paralysis ini yang saya rasa sudah terpenuhi, jadi pada saat itu kita melaporkan kepada tim surveillance yang berada di rumah sakit untuk pengambilan sampel feses sebanyak 2 kali dengan jarak waktu selama 24 jam. Lalu sampel ini dikirimkan ke Dinkes Provinsi dan dari Dinkes Provinsi dikirimkan ke Kemenkes di Jakarta. Dan kita memperoleh informasi atau hasil bahwa ternyata kasus ini positif polio itu pada bulan November tahun 2022. Mungkin itu saja dari saya, dokter. Saya terima kasih kepada Dr. Siti Soraya SPA. Saya sudah menjelaskan dengan detail perkembangan daripada pada saat dia menemukan kasus dan juga penanganannya. Baik, kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian jika memang ada menemukan kasus dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi, agar melaporkan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Tapi dengan saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.